Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsia Nur Halimah dari kelas 10 di Cafe, nomor absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Miu Raselu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam raja-raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Miu Raselu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Ia berkuasa lebih kurang dari 29 tahun. Di antara 1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pase dan Peurla dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. Seorang pengembara Muslim dari Maghribi, Ibnu Battuta, sempat mengunjungi Pasai di tahun 1346 Masehi. Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk mengirimkan upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Huilon, India Barat pada tahun 1282 Masehi. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki hubungan yang cukup luas dengan kerajaan-kerajaan luar. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri, seperti Cina, India, Arab, dan Persia. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Periode pemerintahan, rentang masa kekuasaan Samudra Pasai berlangsung sekitar 3 abad, dari abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Wilayah kekuasaan Pasai mencakup wilayah Aceh ketika itu. Struktur pemerintahan. Tinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Selain terdapat seorang sultan sebagai pemimpin kerajaan, terdapat pula beberapa jabatan lainnya, seperti menteri besar, seorang bendahara, seorang komandan militer atau panglima yang lebih dikenal sebagai gelar Laksamana, dan beberapa orang syah bandar yang mengepalai dan mengawasi pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Biasanya syah bandar ini juga berfungsi sebagai penghubung antara sultan dan pedagang-pedagang asing. Selain itu, menurut catatan M. Yunus Jamil, bahwa penjabat-penjabat kerajaan Islam Samudra Pasai terdiri dari orang-orang alim dan bijaksana. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.